tidak bisa mengenal satu persatu nih ya, nanti ya by sambil jalan nanti saya coba ini ya, saya coba lihat list dari peserta dan kita mudah-mudahan juga bisa berdiskusi secara langsung. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Eva Anggreni dari IPB. Kebetulan saya adalah koordinator mata kuliah ini untuk sementara waktu ya di STAN. Dan untuk perkuliahan sendiri saya akan mengisi sebanyak 2 kali pertemuan minggu ini dan minggu depan insya Allah. Oke, bisa terlihat ya ini PPT-nya? Ya bisa Bu. Ya Bu. Apa sudah ada yang pernah mendengar sebelumnya ketiga terminologi ini? Eksternalitas, barang publik, dan kegagalan pasar. Atau ini masih baru pertama kali didengar? Pernah Bu. Pernah Bu. Antar ilmu ekonomi mikro. Sudah pernah. Oke, mungkin ada yang bisa menyebutkan, mereview lagi apa yang dimaksud dengan eksternalitas atau tidak perlu secara textbook ya, Anda bisa menyampaikan dengan bahasa Anda sendiri. Apa yang Anda pahami tentang eksternalitas? Biaya manfaat. Apa? Biaya manfaat. Biaya manfaat. Itu tadi siapa yang bicara? Soalnya saya sama nggak kelihatan nih soalnya. Hilal. Hilal. Yeah. Oke, mungkin Hilal tadi menyampaikan biaya manfaat. Eksternalitas itu adalah biaya atau manfaat. Ada yang lain yang bisa menyampaikan? Mencoba langsung dari satu aktivitas ekonomi Bu. Siapa? Putih Bu. Putih, silakan Putih. Manfaat tidak langsung dari suatu aktivitas ekonomi Bu. Manfaat tidak langsung dari suatu aktivitas ekonomi. Iya Bu. Saya mau mencoba Bu. Oke, silakan. Kegiatan produksi ataupun konsumsi yang memiliki dampak terhadap pihak lain Bu. Kegiatan produksi atau konsumsi yang memiliki dampak terhadap orang lain, pihak lain gitu ya. Ya lebih, oke, baik. Pendapatnya Poppy yang lebih mendekati ya, mungkin tinggal sedikit ditambah kegiatan produksi dan konsumsi oleh siapa gitu. Jadi kegiatan produksi atau konsumsi dari suatu pihak ya, suatu pihak, baik perorangan ataupun baik industri, baik pemerintah, siapapun gitu ya, yang memberikan dampak ya, yang memberikan dampak baik positif maupun negatif ya kepada pihak lain. Jadi atau bahasa lainnya itu aktivitas yang dilakukan, aktivitas produksi atau konsumsi yang dilakukan oleh suatu pihak yang menimbulkan biaya atau manfaat bagi pihak lain. Gitu ya. Jadi nah ini konteksnya, artinya seseorang itu terdampak, padahal dia tidak melakukan. Kalau misalnya dia menerima manfaat, tapi dia nggak melakukan kegiatan itu. Ataupun dia menanggung biaya, tapi dia sebenarnya tidak melakukan kegiatan itu. Jadi itu prinsipnya ya, eksternalitas itu. Nah, kita akan belajar ini kenapa eksternalitas itu sering terjadi pada sumber daya alam. Dan pada sumber daya alam yang seperti apa eksternalitas itu sering terjadi, gitu ya. Dan kemudian kenapa eksternalitas itu kemudian sulit diselesaikan. Nah, kemudian minggu depan mungkin kita akan belajar kalau kita ingin menyelesaikan persoalan eksternalitas, maka apa upaya-upaya yang harus kita lakukan. Jadi 2 pertemuan ini akan membahas tentang itu. Nah, sebelum lanjut ke eksternalitas tadi, saya akan sampaikan
tentang klasifikasi dari barang. Barang ini sesuatu yang tangible ya. Jadi sumber daya alam kalau dia bisa kita raba, bisa kita pegang, itu itu kita sebut sebagai barang. Tapi kalau misalnya dia bagian dari sumber daya alam tapi nggak bisa kita pegang misalnya ya, tapi bisa kita rasakan, nah itu berarti dia bukan kita mungkin tidak menyebutnya sebagai barang tapi lebih kepada jasa gitu ya. Misalnya udara yang segar misalnya, udara yang segar itu kan apa namanya, ya itu juga bisa kita sebut barang juga ya sebenarnya. Tapi misalnya apa namanya, fungsi dari hutan misalnya untuk mencegah banjir itu kan sesuatu yang sebenarnya intangible sebenarnya kan, fungsinya itu adalah intangible, maka itu kita sebut fungsinya itu adalah sebagai jasa begitu. Nah, kita mencoba mengklasifikasikan dulu barang itu atau sumber daya alam itu bagaimana sih sebenarnya sifat alaminya gitu ya. Jadi sifat alami dari suatu barang itu adalah terdiri dari dua sifat alami sebenarnya. Apapun itu ya, bentuk barangnya apapun itu. Yang pertama itu adalah apakah untuk memanfaatkan sumber daya atau barang tersebut kita harus bersaing dengan orang lain atau tidak. Atau dalam kalimat lain, apakah aktivitas pemanfaatan oleh seseorang itu mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkannya. Artinya kalau di situ ada sifat yang disebut sebagai persaingan. Nah, adanya persaingan gitu ya, atau rivalness gitu. Adanya persaingan atau rivalness. Jadi itu satu atribut. Nah, rivalness ini biasanya akan sangat terkait dengan karakteristik barang yang subtractability-nya, terkait dengan sifat subtractability-nya. Nah, subtractability itu adalah suatu sifat ya, kalau sumber daya itu kita manfaatkan, maka dia akan berkurang jumlahnya. Nah, itu berarti itu adalah subtractable dia berarti. Nah, tapi kalau misalnya barang itu kita manfaatkan, tapi dia tidak berkurang jumlahnya, berarti dia sifatnya non-subtractable. Nah, jadi karena sifatnya subtractable atau non-subtractable itu, maka barang itu memiliki sifat rivalness atau apa namanya, adanya rivalness dan tidak adanya rivalness. Ya, jadi subtractability itu mungkin kalau dituliskan di sini, saya tulis di sini ya. Subtractability ya. Nah, karena subtractability itulah maka kemudian muncul sifat dari rivalness ini, rivalness ini. Nah, rivalness ini bisa kita bagi ya, adanya rivalry, adanya persaingan, dan tidak adanya persaingan. Kemudian yang kedua, sifat dari sumber daya alam itu adalah excludability. Ya, excludability. Jadi excludability itu menunjukkan apakah seseorang bisa mencegah orang lain atau tidak dalam memanfaatkan sumber daya itu. Jika dia bisa mencegah, berarti itu excludable. Kalau dia tidak bisa mencegah, berarti dia non-excludable, gitu ya. Nah, karena kedua sifat ya, antara rivalness dan excludability inilah, maka kemudian barang atau sumber daya alam itu bisa kita kelompokkan atas 4 kelompok, gitu ya. Yang pertama itu adalah jika barang itu ada rivalry gitu ya, menggunakannya kita bersaing dan dia bersifat excludable, kita bisa melarang orang lain untuk memanfaatkannya, maka itu kita sebut dia barang privat. Contohnya
rumah misalnya gitu ya, kendaraan misalnya begitu, atau pakaian, ya, pokoknya jelas dia sebagai barang privat. Kalau untuk yang terkait dengan sumber daya alam, misalnya lahan pertanian, misalnya itu sudah masuk sebagai privat, barang privat, karena kita bisa melarang orang lain ya. Kalau katakanlah itu dulu di zaman dulu, misalnya itu lahan hutan tidak jelas pemiliknya, kemudian ada yang datang di situ terus membuka lahan, terus dia buat kafling. Nah, dengan dia membuat kafling itu, dia sudah mengeksploit orang lain dalam memanfaatkan petak sekafling lahan yang dia buat, yang dia buka itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia apa namanya, bersifat rivalry tapi dia non excludable, jadi kita perlu bersaing, tapi dia tidak bisa kita mencegah, seseorang tidak bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkannya, maka itu kita sebut sebagai common pool resource. Common pool resource, atau istilah lainnya ada juga menyebutnya common property resource. Nah, itu contohnya adalah ikan di laut ya. Ikan di laut atau kayu, pohon-pohon di hutan ya. Itu umumnya bersifat common pool resource. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Dan ketika si A ingin memanfaatkannya, dia harus bersaing dengan si B yang juga ikut menangkap ikan di wilayah itu. Jadi untuk mendapatkan ikan yang sama, mereka tuh harus bersaing. Nah, kemudian yang ketiga adalah non-rivalry ya, dia non-rivalry, tidak ada persaingan, tapi dia excludable. Nah, ini kita sebut sebagai barang club ya, club goods atau collective consumption goods. Kenapa kok bisa dia non-rivalry padahal dia excludable gitu ya? Karena ketika kita sudah masuk sebagai bagian dari kelompok yang memanfaatkan itu, maka sesama anggota kelompok itu sudah tidak perlu lagi bersaing. Tapi untuk bisa masuk kelompok atau tidak masuk kelompok, itulah yang membuat dia sesuatu itu excludable. Jadi excludable-nya itu karena dia tidak menjadi bagian dari kelompok itu, maka dia nggak bisa memanfaatkan. Nah, sekarang sesama dari kelompok itu, maka dia tidak perlu bersaing karena semuanya pasti dapat itu. Contohnya ya misalnya jalan tol ya, hanya orang yang membayar yang bisa masuk tol. Kalau dia masuk masuk ke pintu tol, kemudian dia nggak bayar, nggak ada punya imani, ya dia nggak akan bisa masuk tol. Berarti dia excludable kan? Nah, sekarang siapapun yang sudah masuk ke dalam tol karena dia sudah bayar, dia siapapun bisa memanfaatkan dan tidak perlu mereka bersaing untuk mendapatkan area untuk mereka melewati jalan itu. Sama pun dengan TV berbayar juga sama ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sifatnya non-rivalry dan non-excludable. Tidak perlu persaingan, tapi juga tidak bisa mencegah satu sama lain. Itulah yang kita sebut sebagai barang publik. Nah, barang publik itu artinya apa ya? Maksudnya pemanfaatan oleh seseorang itu tidak akan mengurangi pemanfaatan orang lain. Jadi kalau saya misalnya menikmati cahaya matahari, maka tidak akan ada orang yang merasa berkurang kesempatannya untuk menikmati cahaya matahari. Atau saya menghirup udara segar, tidak juga mengurangi kesempatan orang lain menghirup udara segar. Jadi itu adalah sifatnya kita sebut sebagai barang publik. Nah, kedua sumber daya ini ya yang memiliki sifat dari excludability, non-excludable inilah yang sering bermasalah ya. Inilah yang sering menghadapi persoalan eksternalitas. Jadi ini dan ini itulah yang sering menghadapi persoalan eksternalitas. Nah, jadi artinya apa? Eksternalitas itu terjadi umumnya kepada barang-barang yang sifatnya yang memiliki karakteristik non-excludable. Ekstrimnya kita sebut sebagai barang publik ya, meskipun sebenarnya di common pool resource juga sering terjadi. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi umumnya
kalau common pool resource itu kan sifatnya ekstraktif karena dia pasti tadi rivalry kan, pasti dia subtractable dia. Subtractable artinya menciptakan rivalry dan kemudian artinya dia pasti ekstraktif. Kalau ekstraktif itu artinya sesuatu yang bisa diambil, bisa diambil ya, bisa diambil. Tapi kalau yang public goods umumnya dia non ekstraktif. Umumnya ya, tapi saya tidak bilang semua ya. Umumnya dia non ekstraktif. Misalnya udara segar begitu. Jadi dia non rivalry meskipun sebenarnya bisa juga perairan itu perairannya sendiri itu bisa disebut sebagai public goods sebenarnya. Tapi kalau ikan di perairan itu yang common pool resource gitu. Jadi itu dua hal yang beda. Nah, jadi sifat non-excludable inilah yang menjadi momok di dalam sumber daya alam yang sering menimbulkan eksternalitas. Eksternalitas itu salah satunya terwujud dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya ekspektasi yang berlebihan misalnya. Selain dari polusi misalnya, itu adalah contoh dari eksternalitasnya. Nah, dalam public goods, kita sebut sekarang public goods, meskipun ketika kita bicara public goods, itu kita juga kita maksud juga sebagai common pool resource ya. Kita sebut juga sebagai common pool resource. Nah, di dalam public goods itu seringkali kita tidak bisa menentukan siapa yang harus memanfaatkan sesuatu dan dan kita juga tidak bisa meminta konsumen untuk membayar atas konsumsi suatu barang. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya saya menanam pohon, gitu ya. Misalnya saya menanam pohon di rumah. Dengan adanya pohon yang saya tanam, atau pohon itu semakin tumbuh dengan subur dan kemudian menjadi rindang, maka pohon itu menghasilkan udara segar. Udara segar ini itu public goods. Kenapa public goods? Karena udara segar ini dinikmati oleh banyak orang. Dan saya nggak bisa menentukan siapa saja yang boleh menikmati udara subur ini, udara segar ini. Nggak bisa saya menentukan. Kenapa? Karena karena sifatnya dia non ekstraktif kan, jadi siapapun bisa menikmati, siapapun yang ada di lokasi itu bisa menikmati. Tetangga-tetangga saya yang ada di sekitar itu bisa menikmati. Saya nggak bisa melarang, mencegah pihak lain, misalnya tetangga sebelah untuk menikmati, nggak bisa gitu. Sehingga karena dia bisa dirasakan oleh tetangga saya dengan mudahnya begitu ya, maka saya juga nggak bisa meminta kompensasi ke tetangga saya, bayar udara segar yang sudah dinikmati. Nah, saya nggak bisa meminta itu, memaksa mereka untuk membayar atas barang publik yang saya hasilkan. Nah, tadilah itu yang kita sebut sebagai eksternalitas positif. Ya, kalau eksternalitas positif artinya kita menghasilkan barang publik. Dengan kita menanam pohon, kita sudah mengeluarkan biaya, kemudian untuk membeli bibitnya, menanamnya, merawatnya, gitu. Kemudian dia menghasilkan udara segar, menghasilkan public goods. Kemudian public goods ini dinikmati oleh orang lain. Dan saya nggak bisa meminta kompensasi atas manfaat yang saya hasilkan, gitu. Itu dalam konteks eksternalitas positif begitu ya. Nah, dalam konteks eksternalitas negatif, saya melakukan kegiatan kalau tadi Simon menanam pohon ya, kalau sekarang saya melakukan kegiatan misalnya merokok misalnya gitu. Saya melakukan kegiatan merokok karena saya merokok, saya menghasilkan asap. Asap itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, yang saya hasilkan itu adalah eksternalitas negatif bagi pihak lain, gitu ya. Tapi kalau misalnya saya merokok, terus saya batuk-batuk sendiri, gitu. Nah, itu eksternalitas atau bukan? Coba ada yang bisa memberikan. Kalau yang batuk kita karena kita yang pakai berarti itu bukan eksternalitas ya? Karena orang kita nggak menimbulkan biaya atau manfaat kepada orang lain.
Ya, jadi ketika saya merokok, saya membeli rokok itu. Jadi saya mengeluarkan biaya untuk merokok. Kemudian dengan merokok itu, kemudian saya mendapatkan relaksasi. Jadi saya mendapatkan manfaat. Tapi karena saya merokok itu, kemudian saya batuk-batuk. Berarti kan semuanya itu adalah terjadi situasi namanya exclusivity namanya. Exclusivity kan artinya semua biaya dan manfaat itu saya menanggung. Saya sebagai pelaku yang menanggung. Nah ini kondisi lainnya dari eksternalitas ketika tadi aktivitas produksi atau konsumsi suatu pihak melibatkan menghasilkan biaya atau manfaat bagi pihak lain, berarti exclusivity itu tidak terjadi. Berarti yang terjadi apa? Kondisi non-exclusivity, ya kan? Jadi non-exclusivity itu artinya ada biaya dan manfaat yang saya hasilkan itu ditanggung atau dinikmati oleh orang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi eksternalitas itu terjadi karena adanya situasi non-exclusivity. Nah, ini adalah paradoks ya, ini Anda bisa baca ya. Kenapa kita sulit sekali menyelesaikan masalah eksternalitas? Karena kita sendiri sering tidak konsisten dengan perilaku kita ketika kita menghadapi barang publik gitu. Kenapa nggak konsisten? Nah, itu terkait dengan perilaku. Tapi kita nggak bahas di sini ya kenapa perilaku kita begitu ya. Tapi itulah kalau hasil dari kajian-kajian perilaku kita sering bias. Kita sering menghasilkan bias dalam bertindak ketika berurusan dengan barang publik. Misalnya kalau saya punya rumah, saya punya taman lah ya misalnya. Saya punya taman, ketika ada sampah di taman saya, pasti saya akan segera membersihkan. Saya akan segera memungut sampah itu dan saya buang. Karena saya ingin taman saya itu bersih, gitu kan? Tapi ketika saya punya taman di depan kompleks saya, kebetulan rumah saya di depan taman, dan taman itu taman kompleks. Ketika ada sampah di situ, saya nggak akan buru-buru memungut sampahnya. Karena taman itu barang publik, bukan milik saya gitu. Nah itu bias itu sering terjadi di kita. Itulah yang kita sebut kenapa paradoks public goods itu terjadi begitu ya. Semua orang ingin enak, tapi dia nggak mau berkontribusi. Saya ingin menikmati taman yang bersih, tapi taman publik yang bersih, tapi saya nggak mau berkontribusi untuk memungut sampah yang ada di situ, gitu ya, atau mungkin berkontribusi uang untuk perawatannya, gitu. Nah, semua orang ingin cepat-cepat sampai ke tujuannya, tapi tidak ada yang mau antri, misalnya gitu. Semuanya ingin cepat aja, akhirnya nyerobot, akhirnya udah chaos, gitu kan. Jalan raya sering terjadi seperti itu, karena jalan raya itu public goods, gitu. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh public goods, dan paradoksnya terjadi karena kita sering tidak konsisten. Perilaku kita sering tidak konsisten ketika kita menghadapi private goods dengan ketika kita menghadapi public goods. Nah, ini adalah contoh dari eksternalitas. Tadi ini sudah disampaikan oleh Putih ya. Nah, ini suatu kondisi dia di mana aktivitas produksi atau konsumsi suatu pihak mempengaruhi pihak lain ya tanpa adanya biaya atau manfaat yang dibayarkan atau diterima. Nah, ini contoh-contoh dari eksternalitas ya yang kita hadapi dan sehari-hari, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Misalnya sekarang ini contohnya ya kita dalam kondisi pandemi sekarang misalnya. Nah, ketika suatu lembaga penelitian melakukan riset untuk menghasilkan vaksin, maka hasil-hasil risetnya itu sudah memberikan eksternalitas positif. Kita pun yang melakukan vaksinasi juga bisa menghasilkan eksternalitas positif. Dengan kita melakukan vaksin, maka kita sudah membantu pemutusan rantai penyebaran virusnya begitu ya. Nah, itu contoh-contoh ya dari eksternalitas positif. Kalau yang dalam aktivitas sehari-harinya, misalnya contoh dari eksternalitas positif itu, misalnya
ada dua apa namanya dua usaha berdampingan ya, yang ini yang banyak diberikan contoh di dalam textbook ya. Yang satu adalah pada peternakan lebah, misalnya satu lagi adalah apa namanya kebun begitu. Nah itu masing-masing memberikan eksternalitas positif. Peternakan lebah itu memberikan eksternalitas positif karena membantu penyerbukan dari perkebunan di sampingnya sebelahnya. Perkebunan di sebelahnya juga memberikan eksternalitas positif kepada peternakan lebah. Kenapa? Karena menyediakan nektar bagi lebah untuk menghasilkan madu. Jadi itu adalah contoh yang paling mudah dipahami ya untuk eksternalitas positif. Jadi ketika si peternakan lebah ketika si perkebunan misalnya memberikan menyediakan tumbuh-tumbuhan yang menyediakan nektar bagi lebah, itu kan peternak lebah tidak membayar untuk mendapatkan itu. Tidak membayar untuk mendapatkan tempat untuk lebah-lebahnya itu mengisap nektarnya begitu. Mengisap seharinya begitu ya. Sebaliknya juga sama ketika lebah membantu penyerbukan dari perkebunan, itu si pihak perkebun juga tidak membayar jasa dari lebah tadi untuk membantu penyerbukannya begitu. Jadi itu adalah eksternalitas positif. Kenapa? Artinya ada manfaat tapi dia tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan manfaat itu. Nah, di dalam ekonomi adanya manfaat positif atau negatif atau adanya eksternalitas positif atau negatif, kedua-duanya sebenarnya menciptakan inefisiensi. Sebenarnya ya, menciptakan inefisiensi. Kenapa kita sebut menciptakan inefisiensi? Karena komponen biaya atau manfaat itu tidak termasuk atau tidak terefleksikan di dalam harga pasar dari komoditas itu. Itu kenapa disebut sebagai inefisiensi. Namun di dalam konteks sehari-hari yang menjadi persoalan kita adalah cenderung yang negatif. Yang positif meskipun dia tidak efisien juga sebenarnya, tapi sering tidak menjadi masalah begitu, tidak menjadi masalah bagi sosial dan ekonomi dan lingkungan kita begitu ya. Jadi maka kemudian yang menjadi perhatian, yang selalu menjadi perhatian itu adalah yang negatifnya begitu. Nah ini kenapa eksternalitas bisa terjadi ya, karena pertama itu melibatkan barang publik ya, atau sebenarnya juga bisa common pool resource. Jadi yang utamanya itu karena sifat dari non-excludability-nya tadi. Dan barang publik atau common pool resource tadi karena sifat non-excludability itu tercipta karena apa? Karena hak kepemilikannya tidak jelas. Ya, karena hak kepemilikan tidak jelas, maka sifat barang itu menjadi barang publik dan common pool resource. Dan situasi lainnya itu adalah karena dengan situasi barang publik tadi, pasar gagal berfungsi untuk mengoreksi biaya yang ditimbulkan. Biaya atau manfaat sebenarnya ya, biaya atau manfaat yang ditimbulkan. Sehingga apa? Sehingga harga pasar itu tidak mencerminkan, tidak memasukkan biaya atau manfaat yang terjadi, yang biaya atau manfaat eksternal yang muncul. Nah itu, jadi seharusnya ya, misalnya tadi kalau kita bicara konteksnya eksternalitas positif, misalnya ketika terjadi adanya jasa lebah membantu penyerbukan, seharusnya kan itu ada komponen biaya penyerbukan yang dikeluarkan oleh petani kebun, tapi kenyataannya kan nggak dikeluarkan karena nah itu artinya harga dari hasil kebun tadi itu tidak memasukkan biaya penyerbukan yang dihasilkan oleh lebah. Nah kalau kita bicara yang negatif itu lebih clear lagi. Ketika suatu misalnya katakanlah suatu pabrik ada di sekitar daerah aliran sungai, kemudian menghasilkan limbah cair. Limbah cairnya ini seharusnya diolah dulu supaya tidak mengalir ke sungai yang melebihi ambang batas. Tapi karena mengolahnya itu membutuhkan biaya, maka dia buang saja. Kenapa dia bisa membuang dengan leluasa ke sungai?
Karena sungai itu barang publik. Sungai itu non-excludable. Sungai itu tidak jelas hak kepemilikannya. Sehingga industri-industri dengan tanpa beban, tanpa merasa bersalah, atau tanpa takut membuang limbahnya ke sungai. Ketika limbahnya itu masuk ke sungai dan digunakan oleh penduduk yang ada di sekitar daerah aliran sungai, menimbulkan penyakit misalnya. Menimbulkan penyakit sehingga ada biaya sosial yang timbul. Di situ banyak masyarakat yang terkena penyakit. Nah, seharusnya si perusahaan tadi mengolah limbahnya supaya dia bisa supaya limbah yang keluar itu tidak lagi mengotori, tidak mencemari sungai. Tapi itu tidak terjadi. Nah, artinya apa? Ketika dia menjual barangnya, dia tidak memasukkan biaya sosial tadi, maka itulah kondisi yang kita sebut sebagai kegagalan pasar. Harga yang terbentuk di pasar itu tidak mencantumkan atau tidak memasukkan biaya eksternal yang terjadi. Dan kenapa tidak bisa kita memaksa perusahaan itu untuk memasukkan biaya eksternal atau mengkompensasi atau menginternalkan biaya eksternalnya tadi? Yaitu karena sungai itu common pool resource atau sungai itu juga public goods gitu. Nah, jadi karena situasi seperti itulah, karena hak kepemilikannya nggak jelas, maka kemudian kegagalan pasar itu menjadi persisten begitu ya. Oke, kemudian ini adalah tipologi dari eksternalitas. Ada berbagai macam ya, ada yang eksternalitas dari teknologi, ada pecuniary, kemudian private, public. Tapi kita akan fokus kepada eksternalitas karena teknologi ya, artinya karena cara kita melakukan konsumsi dan cara kita melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi kita akan fokus kepada yang teknologi ini. Dan kalau kita lihat dari sisi karakteristiknya, sifatnya tadi ya, eksternalitas itu ada yang positif dan ada yang negatif gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat interaksi eksternalitas konsumsi dan produksi itu bisa terjadi ya. Bisa saja misalnya kegiatan konsumsi kita itu menghasilkan eksternalitas negatif bagi orang lain yang mengkonsumsi. Atau misalnya kegiatan produksi kita itu bisa menghasilkan eksternalitas negatif kepada pihak lain, ya, konsumen lain begitu. Atau misalnya aktivitas individu konsumsi seseorang menghasilkan eksternalitas negatif bagi aktivitas produksi seseorang. Jadi itu ada, dan contoh-contohnya bisa kita cari ya, misalnya mana yang kegiatan konsumsi yang menghasilkan eksternalitas negatif bagi aktivitas konsumsi pihak lain begitu. Misalnya tadi ya, contohnya merokok misalnya. Merokok itu kan aktivitas konsumsi. Aktivitas mengkonsumsi sesuatu. Kemudian menghirup udara segar juga aktivitas konsumsi kita kan menghirup udara segar. Dan kita mengeluarkan kembali CO2-nya. Nah, aktivitas merokok dengan menghirup udara segar itu contoh dari aktivitas yang konsumsi mempengaruhi konsumsi ya. Kemudian bisa juga misalnya tadi yang produksi mempengaruhi konsumsi, tadi misalnya yang pabrik misalnya yang ada di sungai, sekitar daerah yang sungai, kemudian mencemari sungai dan air sungai itu digunakan oleh masyarakat di sekitar itu untuk kebutuhan rumah tangga misalnya. Nah, itu nanti bisa dilihat ya, dicari contoh-contoh yang lain untuk yang konsumsi ke produksi dan produksi ke produksi. Nah, jadi inilah yang menciptakan, situasi inilah yang menciptakan kenapa public goods, eksternalitas dan kegagalan pasar itu semacam siklus gitu ya, kalau atau kita sebut sebagai mata rantai gitu ya. Jadi public goods, kemudian eksternalitas, dan kegagalan pasar. Itu seperti lingkaran setan lah kalau kita bilang, tidak bisa akan terus bergulir kalau tidak kita potong ya, kalau tidak kita cut.
cara mengcutnya di mana? Kita clearkan ini sifat dari excludability-nya. Ini yang paling utama ya cara mengcutnya, meskipun nanti ada berbagai instrumen minggu depan saya sampaikan. Nah, jadi mata rantai inilah yang kemudian menjadi barir ya di dalam pengelolaan sumber daya alam. Maka kenapa kita sering menghadapi persoalan-persoalan di dalam terkait dengan sumber daya alam ya, misalnya terjadinya overfishing, illegal fishing, atau misalnya deforestasi, atau polusi udara, berbagai macam persoalan lingkungan yang kita hadapi itu adalah menunjukkan kompleksitas dari ketiga interaksi antara tiga hal ini ya, antara eksternalitas, public goods, dan market value. Nah, dengan situasi seperti ini ya, kalau kita biarkan terus-menerus, maka yang ada itu adalah bisa menjadi tragedy of the commons. Jadi tragedy of the commons itu situasi yang dimana kita itu nggak punya insentif untuk memanfaatkan secara optimal. Tidak ada insentif untuk untuk berusaha memperbaiki situasi gitu. Misalnya gini, saya sebagai seorang warga yang hidup di kawasan perairan danau. Danau itu adalah ikan-ikan, aktivitas utamanya menangkap ikan di danau misalnya. Nah, aktivitas menangkap ikan di danau, kemudian semua orang tentu berlomba-lomba untuk menangkap ikan di situ. Karena mereka pasti berpikiran untuk kalau saya nggak mengambil, maka orang lain yang akan mengambil, karena ikan itu adalah common pool resource. Saya menyadari gitu ya, kalau misalnya saya terus-terusan mengambil, maka ikan ini pasti akan habis misalnya. Misalnya saya menyadari, tapi karena ikan di danau itu tetap saja tidak ada kejelasan hak kepemilikannya, maka kemudian meskipun saya sadar bahwa nanti ikan ini akan habis kalau kita terus mengambil, saya tetap akan mengambil ikan itu. Kenapa? Karena kalau saya nggak ikut menangkap ikan, orang lain yang akan mendapatkannya begitu. Jadi artinya tidak ada dorongan kepada saya untuk bertindak yang lebih sustainable. Karena apa? Karena hak kepemilikannya nggak jelas. Nah, akan berbeda ketika misalnya saya menyadari, kemudian saya ajak orang-orang untuk berdiskusi, ayolah gitu, ini ikan kita tambah lama tambah habis nih gitu, kita harus buat aturan, kita harus perjelas. Akhirnya semuanya sepakat untuk saling membatasi, kemudian membuat aturan misalnya, diperjelas hak kepemilikannya. Nah, ketika hak kepemilikannya jelas, maka semua orang akan mendapatkan dorongan atau insentif untuk berperilaku lebih sustainable. Nah, jadi itu impact-nya gitu ya. Nah, maka kemudian kejelasan hak kepemilikan inilah yang menjadi PR penting ya di dalam sumber daya alam terkait dengan sungai, danau, hutan, laut misalnya, itu semuanya banyak terjadi karena persoalan dari hak kepemilikan. Dan eksternalitas itu jika karena konsumsi yang berlebihan ya, itu juga akan menciptakan ketidakadilan ya. Selain menciptakan inefisiensi juga akan menciptakan ketidakadilan begitu. Nah, berikutnya saya akan masuk ke ini kalau ada yang ingin bertanya silakan ya, lanjut aja kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Nah, ini saya menunjukkan dua kurva. Ini adalah kurva kalau di pasar itu namanya ini kurva demand dan supply ya tentunya ya. Jadi di sini kurva demand dan supply itu ditunjukkan dari dua kurva sebenarnya, dua fungsi ya. Yang pertama adalah kurva demand itu dibentuk dari marginal private benefit ya. Jadi dari manfaat marginal benefit yang diterima oleh pelaku usaha, produsen, kemudian kurva supply-nya dibentuk dari marginal private cost. Marginal private cost, jadi biaya marginal dari produsen. Nah, titik keseimbangan dari ini adalah ini ya, titik keseimbangannya
Nah, apa yang ditunjukkan dari kurva ini? Kurva ini menunjukkan titik keseimbangan ya. Nah, titik keseimbangan yang dihasilkan oleh kurva ini ya itu sebenarnya menunjukkan situasi bahwa tidak ada eksternalitas. Karena semuanya itu adalah komponen biaya dan manfaat yang ditanggung oleh produsen, ya, oleh private begitu. Jadi ini sebenarnya situasi ini menggambarkan situasi yang tidak ada terjadi eksternalitas sebenarnya. Karena apa? Karena tadi terjadi exclusivity. Semua manfaat dan biaya itu ditanggung oleh pihak pelaku, oleh produsen atau konsumen. Nah, katakan kalau kita bicara di sini bicara produsen, ya segala manfaat dan biaya untuk menghasilkan barang itu ditanggung oleh produsen. Namun, gambar ini tidak komplit, tidak menunjukkan reality. Kenapa tidak menunjukkan reality? Karena dia mengasumsikan bahwa di sini tidak terjadi eksternalitas. Begitu ya, tidak terjadi eksternalitas. Nah, sementara mungkin nggak aktivitas kita, konsumsi atau produksi menghasilkan eksternalitas? Mungkin nggak? Atau ada nggak aktivitas produksi atau konsumsi yang tidak menghasilkan eksternalitas? Tidak. Tidak ada ya? Ya, sebenarnya pertanyaannya mungkin akan saya ubah sedikit. Setiap aktivitas konsumsi atau produksi itu pasti akan menghasilkan residu kan? Iya. Iya, Bu. Pasti akan menghasilkan residu. Nah, persoalannya residunya ini kemana? Residunya ini dialirkan kemana gitu? Ya, kita aja yang hidup, yang bernafas, itu kita juga menghasilkan residu berupa CO2. CO2 kita itu dimanfaatkan oleh tanaman untuk mereka memasak makanan, begitu kan? Ada yang merilis, tapi kita menghasilkan CO2, artinya ada residu, ya kan? Nah, aktivitas apapun yang kita lakukan, ya, mengkonsumsi kita makan pun kita menghasilkan residu pasti kan? Paling enggak masih ada tulang ikannya, nggak mungkin tulang-tulang yang kita makan juga kan gitu. Nah, pasti ada tulang ikannya yang nggak kita makan gitu. Apalagi kalau sekarang ini dengan gaya hidup yang macam-macam, itu food waste itu sudah sangat-sangat besar. Bahkan Indonesia itu termasuk produsen food waste yang kedua di dunia ya. Produsen food waste yang kedua, penghasil food waste yang kedua setelah Emirat Arab. Jadi artinya perilaku kita sangat-sangat tidak sustainable banget begitu, karena kita sering kebiasaan menyisakan makanan yang yang cukup tinggi begitu. Nah, artinya setiap aktivitas itu pasti menghasilkan residu. Nah, sekarang persoalannya residunya dibawa kemana? Dibuang kemana gitu kan? Jadi kan pasti tidak memungkinkan terjadi, tidak mungkin zero externality itu terjadi sebenarnya ya kan? Nah, maka kemudian gambar ini itu belum menunjukkan eksternalitas, karena titik keseimbangan ini itu hanya menunjukkan biaya dan manfaat yang ditanggung dan dinikmati oleh produsen saja. Nah, maka kemudian ini yang realnya sebenarnya. Nah, ini realnya. Yang awal, tadi gambar awal tuh ini ya, contohnya ini ada tadi situasi awal, di mana ini adalah marginal private benefit, dan ini adalah marginal private cost, kurva awal, meskipun nanti shape-nya beda, tapi ini anggap kurva yang sama ya. Sekarang kita punya residu. Residu itu entah limbah cair, entah limbah udara, misalnya gas gitu ya, atau limbah padat yang kita hasilkan, yang kemudian limbah itu kita buang ke lingkungan,
karena kita buang ke lingkungan menyebabkan lingkungan tercemar sehingga ada biaya eksternal yang terjadi. Biaya eksternal yang terjadi itu menghasilkan marginal damage. Nah, ini ada biaya eksternal yang terjadi, kemudian menghasilkan marginal damage. Nah, marginal damage ini, kalau dia kalau dia tidak kita antisipasi, maka dia akan terus menciptakan kerusakan, akan terus menciptakan kerugian bagi masyarakat, bagi lingkungan, begitu ya. Bahkan ya kalau kita bicara sekarang akumulasi, kenapa kita sudah sampai pada situasi kebocoran ozon misalnya, itu adalah akumulasi dari marginal damage yang terjadi selama ini yang tidak begitu kuat regulasinya, begitu kan? Jadi artinya titik keseimbangan di sini itu menunjukkan kegagalan pasar itu terjadi. Jadi titik keseimbangan, kita beli barang sekarang ya, kita beli barang di harga ini, artinya apa? Harga yang kita bayarkan itu belum mencakup biaya eksternal. Nah, itu yang terjadi yang banyak terjadi di kita sekarang kan. Kita konsumsi, misalnya kita beli tahu, kita beli semua peralatan yang kita beli misalnya kan katakanlah misalnya pabrik semen misalnya, yang gampang ya kita melihat. Pabrik semen, harga semen yang kita bayarkan ini itu belum memasukkan biaya dari ribuan orang yang sakit ISPA karena hidup di sekitar pabrik yang menghirup udara kotor. Jadi artinya ketika ini berlaku ya, kita menghasilkan keseimbangan pada titik QP dan harganya PP ini, itu menunjukkan bahwa market failure itu terjadi. Ada market failure. Karena biaya ini tidak tercover. Nah, namun jika karena regulasi, karena hak kepemilikan yang diperjelas, segala macam, tadi ya nanti minggu depan kita bahas instrumennya, ini ditanggung oleh produsen misalnya. Produsen ikut membayar kompensasi kepada masyarakat. Atau produsen melakukan pengolahan limbah. Sehingga artinya apa? Ada tambahan biaya yang harus ditanggung oleh produsen. Dan jika produsen melakukan itu, maka tambahan biaya ini akan menggeser kurva supply produsen. Menggeser kurva supply produsen dari MPC ini ke MSC, ke marginal social cost. Artinya apa? Ini marginal social cost ini adalah marginal private cost yang ditambahkan dengan marginal damage. Jadi kalau misalnya produsen membayar kompensasi atau produsen melakukan internalisasi biaya eksternal, internalisasi biaya eksternal itu maksudnya ya dia mengolah limbahnya begitu ya, tentu akan menambah biaya bagi produsen dan itu akan menggeser kurva supply-nya. Ketika kurva supply-nya bergeser, berarti titik keseimbangannya juga bergeser. Ya kan? Titik keseimbangan bergeser dari QP ke QS. Kenapa? Karena asumsinya tadi produsen berada pada tingkat permodalan yang sama. Modalnya tidak bertambah, tapi dia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Maka kemudian output yang dihasilkan akan berkurang. Dengan berkurangnya jumlah yang diproduksi, maka secara hukum pasar itu akan terjadi kenaikan harga pasar. Ya kan?
Sehingga apa? Terbentuklah titik keseimbangan yang kedua tadi kan. Titik keseimbangan yang kedua ini menunjukkan marginal market value-nya itu terselesaikan. Nah, nanti bagaimana menyelesaikan market value ini kita akan bahas di minggu depan, apa saja kebijakan atau instrumen-instrumennya. Tapi ini saya ingin menunjukkan dulu situasinya ya. Jadi makanya itu sangat make sense ya. Kenapa produk-produk yang ramah lingkungan ya, produk-produk yang bersertifikasi ramah lingkungan atau produk-produk yang organik itu lebih mahal dibandingkan yang di luar itu. Kenapa? Karena produsen hanya mampu memproduksi lebih sedikit dan harga menjadi lebih naik. Kenapa harga lebih naik dan kenapa produsen menghasilkan lebih sedikit? Karena produsen menanggung biaya eksternalnya itu ditanggung oleh produsen. Biaya eksternal yang ditanggung produsen itu bentuknya apa? Bisa dalam bentuk dia melakukan pengolahan limbahnya, ya, berarti ada biaya pengolahan limbah yang dia lakukan, atau kita sebut sebagai internalisasi biaya eksternal, atau bisa juga dia membayar kompensasi kepada pihak yang terdampak, sehingga itu akan menambah komponen biayanya begitu. Nah, jadi secara grafik seperti itu ya. Ibu mau bertanya, Bu? Ya. Ya, jadi kan gini, untuk eksternalitas positif dan negatif ini kan pemerintah itu memberikan, ibaratnya ada regulasi yang dilakukan pemerintah untuk solusi atas eksternalitas kan ya Bu. Jadi untuk kalau eksternalitas positif sendiri, untuk menggeser kurva demand ke MSB itu pemerintah ngasih subsidi. Dan kalau eksternalitas negatif itu untuk menggeser kurva supply ke arah MSC, pemerintah itu memberikan Pigovian tax gitu kan Bu, cukai. Nah, yang aku tanyain, kalau seandainya penggeseran kurva, kalau positif ke kanan dan kurva negatif ke kiri, itu bukannya jadinya eksternalitasnya kembali ke titik nol ya Bu? Karena subsidi dan tax yang dilakukan pemerintah. Kasih Bu. Ya, ini sebenarnya bahasanya minggu depan ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di dalam eksternalitas, dalam menyelesaikan eksternalitas itu ada dua pendekatan sebenarnya ya. Yang pertama itu kita sebut sebagai apakah pencemar membayar kepada penderita. Ya, itu kita sebut sebagai caveat emptor. Jadi dia ada dua caveat namanya. Caveat itu maksudnya membayar kompensasi. Bentuknya nanti macam-macam. Bisa bentuknya tax, bisa bentuknya subsidi, bisa bentuknya yang lain begitu ya. Tapi dia namanya kita sebut caveat. Nah, caveat ini bisa diberikan dalam bentuk dua. Bisa dalam bentuk produsen pencemar yang membayar atau pencemar yang menerima. Jadi bisa pencemar yang membayar kepada yang terdampak atau pencemar yang terdampak atau diwakili oleh pemerintah membayar upaya untuk menghasilkan keseimbangan yang baru tadi begitu. Jadi ini bisa dalam bentuk caveat namanya ya, dalam ini tadi kan solve-nya itu bisa dalam bentuk caveat. Entah itu caveat emptor atau venditor. Case-nya itu kita nggak bisa seragamkan ya, itu case per case. Case per case. Misalnya tambang rakyat misalnya ya. Kita tahu ada pertambangan emas. Pertambangan emas ada aktivitas pertambangan emas itu ada yang dilakukan oleh perusahaan, ada juga yang rakyat yang melakukan misalnya. Untuk yang perusahaan mungkin bisa mereka melakukan kegiatan pertambangan kemudian menghasilkan limbah cair mengalir ke sungai sehingga air sungai tercemar oleh logam-logam berat misalnya.
Nah, di dalam situasi tersebut, ketika kita tahu ya point source, jadi pencemarnya itu jelas perusahaan A, maka upayanya bisa perusahaan itu diberikan aturan bahwa dia harus membayar kompensasi atas limbah yang dia hasilkan, bisa dalam bentuk tax misalnya. Nah, itu satu situasi. Tapi situasi yang lain misalnya pertambangan emas itu juga dilakukan oleh rakyat, oleh para gurandil misalnya. Banyak sekali gurandil yang ada di daerah Pongkor atau di mana misalnya, yang banyak sekali gurandil yang ada di situ. Mereka menambang emas dan mereka menghasilkan logam berat dari hasil pemisahan emas dengan pasir segala macam gitu, dan mencemari lingkungan di situ. Nah, di situ kondisinya berarti pencemarnya non point source. Kenapa non point source? Karena banyak sekali pencemarnya, nggak bisa kita tuding si A, si B, si C. Ratusan pencemar di situ. Maka dalam situasi seperti ini, yang bisa dilakukan, perusahaan membayar kepada pencemar, ya itu bisa dalam bentuk subsidi tadi bentuknya, dan agar apa? Agar si pencemar beralih mata pencaharian, agar si pencemar berhenti untuk mencemari lingkungan itu. Nah, itulah yang tadi istilahnya bentuknya bisa subsidi, bisa macam-macam ya, tapi itu nanti case-nya akan sangat diverse ya, akan sangat diverse. Tapi minggu depan kita akan bahas itu. Bu, ya. Jadi maksudnya tuh dengan kehadiran Kafeat ini otomatis kan dia akan menarik lagi kurva eksternalitas ke titik nol ya Bu. Jadi maksudnya biar seimbang lagi ya dari awal. Berarti apa zero externality ini jadi possible karena kehadiran Kafeat, atau itu dua hal yang berbeda Bu? Itu dua hal yang berbeda. Dia sebenarnya tidak menarik keseimbangan baru, dia justru menciptakan keseimbangan baru. Menarik lagi ke sini itu nggak mungkin. Oh iya. Kalau dia narik ke sini, artinya eksternalitas itu terjadi dan ditanggung oleh banyak pihak dan tidak ada yang membayar kompensasi. Jadi bukan menarik. Jadi ketika kita melakukan intervensi untuk mengatasi eksternalitas, artinya kita menciptakan keseimbangan baru. Keseimbangan barunya itu dalam bentuk apa? Misalnya kalau ini contohnya ini contoh teks sebenarnya ini. Ketika produsen diberikan teks atas limbah yang dia bayarkan, dia harus menanggung biaya lebih kan? Karena dia menanggung biaya lebih, maka jumlah yang dia produksi akan semakin menurun. Dengan asumsi dia punya modal yang tetap. Nah, karena jumlah produksi yang dia buat lebih sedikit, maka harga akan naik gitu. Nah, jadi kita kalau kita tetap di sini, artinya market failure tetap terjadi. Dan eksternalitas artinya belum selesai sebenarnya, belum terselesaikan sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Siap Ibu. Makasih banyak Ibu. Ya. Oke, kalau yang lain ada pertanyaan silakan ya lah di-cut aja, enggak masalah. Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Saya masih kurang paham di slide 14 yang apakah zero externality itu memungkinkan. Soalnya di slide sebelumnya juga kan sudah dijelaskan di slide 9 itu mengapa eksternalitas bisa terjadi. Salah satunya itu karena hak pemilikan SDA yang tidak terdefinisikan dengan jelas. Berarti yang bisa saya simpulkan kan selama SDA ini tidak ada pemiliknya yang jelas, itu Bu, externality itu nggak akan hilang gitu, nggak putus rantainya. Itu benar atau ada teori lain Bu yang bisa memutuskan eksternalitas ini tanpa adanya bantuan pemerintah dan semacamnya? Iya. Jadi poinnya sebenarnya yang saya tanya, kenapa ini pertanyaan ini saya buat di sini? Karena pertanyaan saya kan zero externality itu mungkin nggak sih sebenarnya gitu ya. Sekarang kita balik dulu, eksternalitas itu apa? Eksternalitas itu kan apa? Aktivitas konsumsi atau produksi satu pihak itu memberikan dampak kepada pihak lain. Dampak itu artinya apa? Dampak itu kan artinya residu kan? Residu. Jadi artinya sekarang pertanyaannya, residu itu mungkin nggak tidak ada dalam suatu aktivitas? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Residu itu kita pasti akan menghasilkan residu dalam setiap aktivitas kita, mau konsumsi ataupun produksi. Persoalannya sekarang residunya itu bagaimana, kemana, begitu kan? Nah,
sekarang ini persoalannya kalau residu itu kita olah, itu pasti akan menghasilkan, kalau kita olah lagi residu itu, kita olah lagi, itu memungkinkan kita akan menghasilkan yang istilahnya zero waste gitu ya. Itu mungkin gitu, itu mungkin. Tapi dengan apa ya? Tadi adanya komitmen kita mengolah limbah kita. Jadi limbah yang kita hasilkan dari kegiatan produksi kita itu nggak kita rilis ke alam. Nah, mungkin nggak zero externality itu terjadi? Mungkin kalau apa? Salah satunya syaratnya tadi, kalau misalnya hak kepemilikannya kita perjelas, itu memungkinkan kita menciptakan zero externality. Tapi tentu tidak segampang itu ya. Tentu tidak segampang itu. Jadi artinya di sini apa? Ini pertanyaannya sebenarnya ini untuk men-trigger pertanyaannya sebenarnya. Kita butuh inovasi untuk bisa mengolah limbah sehingga kita menghasilkan limbah-limbah itu bisa kita olah lagi entah menjadi energi, entah menjadi pupuk, entah menjadi barang-barang lain yang bisa dikonsumsi gitu. Nah, jadi kalau itu kita lakukan, kita mungkin menghasilkan zero externality. Tapi prasyaratnya banyak, ada banyak ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi untuk bisa menghasilkan itu. Dan salah satunya kita memperjelas hak kepemilikan kita. Nah, konsep zero externality ini itu sebenarnya konsep yang diusung oleh Blue Economy sebenarnya. Jadi kalau Anda mungkin membaca pemikirannya Gunther Pauli misalnya gitu ya, Gunther Pauli ini mengusung konsep Blue Economy. Jadi beliau berpikiran bahwa setiap aktivitas itu sebenarnya setiap emisi yang dihasilkan dari suatu kegiatan itu bisa kita olah lagi dengan inovasi-inovasi sehingga dia bisa menghasilkan nilai tambah dan tidak menjadi residu, tidak menjadi limbah, tapi justru menjadi sesuatu yang bernilai gitu. Tapi butuh inovasi. Ya, jadi seperti itu Vincent ya. Jadi mungkin nggak sih zero externality? Mungkin kalau misalnya kita punya hak kepemilikan kita perjelas, ada inovasi, aturan berjalan dengan baik, itu mungkin sebenarnya mungkin terjadi gitu. Terima kasih Bu penjelasannya Bu. Baik, ya saya lanjutkan ya. Jadi ini tadi ya intinya ketika kita bergeser, kita melakukan internalisasi bioeksternal ya, entah dalam bentuk berbagai macam instrumen, entah pajak, entah kompensasi, subsidi segala macam, nanti kita bahas di minggu depan. Dan ketika itu terbentuk maka akan menggeser kurva supply kita. Ataupun nanti ada reaksinya nggak cuma kurva supply yang bergeser, bisa juga kurva benefit yang bergeser sebenarnya ya. Tapi artinya ketika keseimbangan baru itu terbentuk, itulah yang menunjukkan kegagalan pasar itu solve gitu. Artinya apa? Ketika kegagalan pasar solve itu menunjukkan sebenarnya government success sebenarnya. Tapi, nah ini tapi lagi ya, ini sering tidak tepat. Ini dalam reality yang kemudian dikaji banyak orang ya, sehingga yang sering terjadi apa? Karena intervensi yang tidak tepat, maka sering terjadi government failure. Ini hal lanjutan ya, hal kajian lanjutan dari market failure. Pemerintah udah berusaha untuk mengintervensi, tapi ternyata intervensinya terlalu berlebihan, tidak tepat, atau terlalu top down, atau bagaimana, sehingga akhirnya yang terjadi masalah-masalah baru. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai government failure terjadi, gitu ya. Oke, nah ini contoh tadi ya eksternalitas positif. Tadi saya sudah berikan contohnya, tapi ini kalau kita buatkan dalam bentuk kurva, bagaimana dia bereaksi lah ya kalau bisa dibilang. Jadi ini contohnya tadi ya, contohnya peternakan lebah dengan perkebunan misalnya. Kemudian ini menunjukkan terjadinya eksternalitas positif. Nah, eksternalitas positif ini itu kalau kita gambarkan ya ke dalam kurva,
Kalau misalnya ini contohnya tadi ya, ini di awal, katakanlah ini peternak lebah. Peternak lebah dia menghasilkan produksi sebanyak ini di awal ya, menghasilkan Q1 dan P1. Dalam aktivitas dia memproduksi madu, ternyata peternakan lebah ini juga menghasilkan jasa bagi perkebunan sebelah, yaitu penyerbukan. Jasa penyerbukan itu sebenarnya kan ada nilainya kan? Ada nilainya. Tapi karena si pengusaha lebah ini tidak menerima kompensasi, maka dia menerima di sini. Dia menghasilkan produksi di sini karena dia tidak menerima kompensasi dari jasa lebahnya membantu penyerbukan. Artinya apa? Titik ini menunjukkan ada market value. Seandainya si penyerbuk lebah, si pemilik perkebunan membayar kompensasi kepada peternak lebah, atau sebaliknya peternak lebah menuntut kepada si pekebun, saya sudah membantu lebah saya membantu penyerbukan sehingga produksi Anda, produktivitas Anda meningkat. Kemudian si pekebun membayar kepada si peternak lebah, artinya apa? Marginal benefit dari si peternak lebah kan meningkat, ya kan? Dia mendapat kompensasi dari si pekebun. Dengan dia meningkatnya marginal benefit dari si peternak lebah menjadi mampu memproduksi lebih banyak. Dan ini juga akan mendorong sebenarnya, karena si peternak lebah ini ada manfaat yang dihasilkan, ini juga bisa mendorong terjadinya peningkatan harga. Nah, tapi kalau ini memang butuh kajian yang agak lebih dalam ya, karena ini akan misleading dengan hipotesa umum. Kalau hipotesa umum kan kalau barang semakin banyak kan sebenarnya P-nya turun kan gitu. Tapi ini karena kita bicara konteksnya adalah konteks eksternalitas, kita tidak membahas yang bagian di sini, tapi kita membahasnya lebih ke sini. Jadi artinya apa? Dengan adanya ini, dengan harga yang sama, tapi si peternak lebah bisa memproduksi lebih banyak karena dia menerima kompensasi dari pekebun. Begitu. Jadi makanya kemudian yang bergeser itu adalah marginal benefit dari si peternak lebah. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh dari eksternalitas positif. Kalau misalnya si peternak lebah itu menerima kompensasi dari si pekebun, artinya ini market value-nya solved di titik ini. Tapi kan itu jarang terjadi, begitu kan? Jarang terjadi. Nah, kalau yang negatif mungkin lebih mudah ya dipahami. Kalau yang positif ini memang agak tricky mempelajarinya, khususnya di bagian sininya, di bagian peningkatan harganya. Sebenarnya yang jadi poinnya bukan di peningkatan harga, tapi kemampuan si peternak lebah meningkat karena dia mendapatkan revenue yang lebih. Jadi kemampuannya untuk memproduksi lebih besar begitu. Nah, untuk yang negatif ini contoh dari tadi ya, pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, kemudian yang terjadi adalah penyakit begitu ya, atau ikan-ikan pada mati sehingga nelayan terdampak begitu. Nah, yang terjadi apa? Ini awalnya dia di sini memproduksi produsen sabunnya, artinya di sini market value-nya terjadi. Kemudian karena dituntut oleh masyarakat di situ, atau pemerintah kemudian memberikan sanksi atau menetapkan pajak, maka kemudian biaya yang ditanggung oleh produsen meningkat sehingga menggeser kurvanya menjadi
ke kiri, bertambah biayanya menggeser kurvanya ke kiri atas. Nah, ketika ini terbentuk, terjadi, maka market value-nya berarti solve di sini. Ya, jadi seperti itu respon yang terjadi ya ketika terjadi eksternalitas positif ataupun negatif. Nah, jadi kondisi terjadinya eksternalitas negatif ini yang menjadi concern kita selama ini. Jadi kenapa? Karena menciptakan ketidaksejahteraan bagi orang lain, ya, atau menghilangkan, mengurangi kesejahteraan orang lain. Orang lain menderita karena aktivitas kita, gitu. Nah, kemudian aktivitas ini tentu kalau dalam kehidupan sosial ini akan menjadi inefisiensi dan snowball yang terus menerus. Jadi kalau misalnya terus dibiarkan terus, ini akan menjadi bom waktu ya, bisa menyebabkan konflik, bisa menyebabkan kemiskinan ya, istilahnya tragedy of the commons itu bisa terjadi begitu. Maka penting sekali kita menyelesaikan eksternalitas, dan itulah memang ekonomi sumber daya dan lingkungan ini berkembang ya sebenarnya untuk mencari upaya alternatif untuk menghasilkan eksternalitas menyelesaikan eksternalitas negatif ini. Meskipun ya sejauh ilmu berkembang sebesar itu juga persoalan meningkat gitu ya. Jadi artinya tidak pernah solve, yang mungkin tidak akan pernah solve sampai kiamat pun nggak akan pernah solve. Tapi kan tentu setiap hidup itu selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan begitu. Oke, saya rasa itu untuk pemaparan hari ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, mungkin satu penanya lagi boleh untuk sambil itu kita bisa akhiri, dan kalau ada pertanyaan setelah Anda mencermati lagi, Anda bisa bertanya via WAG begitu. Ini presensi sudah ini ya, saya kurang paham mekanismenya gimana. Silakan kalau nanti ada presensi atau apa yang harus diisi begitu ya.